Shalom teman-teman, hari ini kita masuk di hari Minggu 19 Oktober. Kita langsung aja, inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakan Tuhan, dari Lukas 18, 1-8. Dimuliakanlah Tuhan. Nah, sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah yang akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika putra manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. So teman-teman, di hari Minggu ini, poin yang saya dapatkan adalah kita melakukan segala sesuatu tanpa jemu-jemu, itu ternyata pasti ada hasilnya gitu. Kalau di ilmu dunia ya bilang gini, orang Bruce Lee ya pernah mengatakan bahwa dia itu tidak takut pada orang yang berlatih 1000 jurus tapi latihannya cuma 1 kali masing-masing jurus. Yang paling dia takutkan adalah orang yang berlatih 1 jurus tapi latihannya 1000 kali. Jadi kerja keras atau disiplin akan mengalahkan talenta, di mana talenta itu nggak dipakai untuk bekerja keras. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa sesuatu yang, apalagi berdoa ya, sesuatu yang dipakai berulang kali, tidak jemu-jemu, tanpa putus asa, terus menerus dengan disiplin yang kuat, itu pasti ada dampaknya, apalagi dengan berdoa dan juga kuasa Allah. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang lebih adil daripada hakim ini. Masa sih hakim yang nggak adil aja mau melakukan itu, apalagi Tuhan kita. Nah, komitmen kita, berarti komitmen saya, berarti apakah selama ini saya itu ketika beriman, berharap pada Tuhan, apakah saya ini gampang menyerah? Ya, bahkan di Alkitab itu mungkin kita gampang menyerah ya dengan kondisi keadaan kita, tapi Tuhan itu nggak pernah menyerah loh buat setiap kita teman-teman. Jadi komitmen saya ya, saya mau recheck kembali, ada nggak sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam kerinduan dalam kehidupan saya, Anda dan saya, itu yang kita mungkin udah menyerah. Mungkin kita berdoa untuk orang tua kita, untuk teman kita, saudara kita, tapi kita udah berhenti karena doa itu mungkin gak dikabulkan sama Tuhan. Nah, jadi komitmennya ya kita harus tetap terus tidak jemu-jemu melakukan memohon kepada Tuhan. Lalu selain tidak jemu-jemu ini harus kita dasari juga di atas dasar iman. Supaya benar-benar ketika Tuhan menjawab doa itu, kita menjadi pribadi yang siap. Jadi bukan cuma doa, tapi benar-benar kita trust, believe, percaya pada Tuhan. Dan komitmennya pastinya Anda dan saya, apakah kita pernah berharap untuk sesuatu yang nggak mungkin atau mustahil? Dan bukankah ini perlu iman? Dan bukankah salah satu hobinya Tuhan itu adalah membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Itu teman-teman ya. Itu komitmen saya. Gimana dengan Anda? Kita akan ketemu lagi besok. Buat teman-teman yang rindu untuk didoakan atau mendoakan, silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi ya di next 365 hari kabar baik. See you. Bye-bye. Tuhan berkati.